Pagi itu, suasana desa Gumelar mulai ramai. 4 remaja, Bima, Aan, Gopal, dan Jabrik berkumpul di depan balai desa. Mereka dijadwalkan ikut kerja bakti membersihkan jalan utama desa, yang katanya sudah mulai mirip lorong misteri karena saking rindangnya. Yo, ayo. Kita sapu dulu bagian depan. Nanti yang belakang bisa nyusul. Bulan depan. Wah, gitu caranya kerja bakti bisa tamat 5 tahun. Tenang, yang penting niatnya bersih, walau geraknya ya seikhlasnya. Kita ini bukan pemalas. Kita cuma suka jeda panjang. Mereka mulai menyapu jalan desa. Daun-daun kering, ranting, dan satu sandal jepit misterius ditemukan. Ini sandal siapa? Udah kayak peninggalan zaman dulu. Mungkin milik mas-mas yang bersihin jalan waktu tahun 2012, terus hilang. Bima, kita kasih ke Pak RT. Siapa tahu bisa jadi benda sejarah desa. Setelah 1 jam, mereka istirahat di bawah pohon mangga. Jabrik, sambil minum teh. Gue salut sih sama kita. Kerja bakti setengah jam, istirahatnya sejam. Proporsional. Ya, tapi lihat hasilnya dong. Jalan desa jadi bersih. Dikit. Yang penting kita nggak nyampah. Udah usaha. Lagian kalau semua bersih terus, nanti nggak ada kerja bakti. Kan kita kehilangan momen begini. Betul. Kerja bakti itu bukan cuma bersihin desa, tapi juga bersihin hati. Ish, berat. Walau obrolannya santai dan kadang ngelantur, keempat remaja itu tetap jalanin tugas mereka dengan senyum. Karena bagi mereka, kerja bakti itu bukan cuma tentang sapu dan cangkul, tapi soal kebersamaan dan ketawa bareng di tengah debu dan daun kering. Di desa Gumelar, setelah istirahat di bawah pohon mangga sambil minum teh botolan, 4 remaja itu lanjut bersih-bersih. Mereka menyapu sisi jalan yang dekat rumah Bu Sumarni, salah satu warga senior yang terkenal galak tapi perhatian. Hati-hati nyapunya, depan rumah Bu Sumarni ini. Kemarin aku salah buang daun ke got, dimarahi 2 hari full. Tenang, kali ini kita buang ke tempat yang benar. Gopal, atau kita tungguin angin kencang biar daunnya pindah sendiri ke halaman rumah Pak RW. Wah, itu sih namanya konspirasi alam. Tiba-tiba, dari dalam rumah, Bu Sumarni muncul. Daunnya jangan disapuin ke arah selokan. Nanti mampet banjir. Siap, Bu. Nggak akan salah jalur. Daunnya kita arahkan ke masa depan. Hah? Maksudnya ke karung sampah, Bu. Setelah Bu Sumarni masuk lagi, mereka semua ketawa. Udah kayak tentara baris berbaris. Salah nyapu dikit, dihukum. Tapi aku respek sih. Walau galak, Bu Sumarni itu peduli banget sama lingkungan. Iya, dan peduli juga sama gosip. Minggu lalu aku pulang malam, langsung ditanyain pulang dari mana. Sore mulai menjelang, warga mulai keluar rumah. Ada ibu-ibu duduk di pinggir jalan sambil nonton mereka bersih-bersih. Wah, rajin banget loh mas-mas ini. Cocok jadi menantu. Bima, elah Bu, baru nyapu 2 jam udah cocok jadi menantu? Besok saya ngepel, biar langsung dilamar. Setelah semua selesai, mereka duduk di pos ronda, lelah tapi puas. Capek, tapi seru ya. Apalagi lihat hasilnya bersih begini. Iya. Dan yang paling penting, kita nggak disemprot Bu Sumarni 2 kali. Bima, setidaknya hari ini kita kerja bakti dan nama baik tetap aman. Besok tinggal istirahat. Kalau bisa, kerja baktinya sebulan sekali aja ya. Tapi istirahatnya tiap minggu kan? Setuju? Dan begitulah, kerja bakti yang sederhana berubah jadi momen kebersamaan yang hangat dan penuh tawa. Di desa Gumelar, hal kecil pun bisa jadi cerita seru asal dijalani bareng. Matahari mulai tenggelam, langit berubah dari jingga ke gelap kebiruan. Suasana desa Gumelar terasa tenang. Di pos ronda, 4 remaja, An, Bima, Gopal, dan Jabrik, duduk santai sambil ngemil kerupuk dan minum teh manis. Bekas kerja bakti tadi masih terasa di badan, tapi obrolan santai membuat semuanya terasa ringan. Besok kalau disuruh bersihin got depan masjid, mending aku pura-pura jadi batu nisan aja. Nggak kelihatan, aman. Halah, baru nyapu setengah hari aja udah ngeluh. Besok kita relawan bersihin sawah yuk. Tapi sawahnya di game. Wah, itu sih kerja bakti virtual. Cocok buat kaum rebahan. Tiba-tiba dari ujung jalan, datang sosok tua yang disegani di desa. Mbak Guntur. Jalannya pelan tapi auranya kuat. Rambutnya putih semua, pakai baju lengan panjang dan sarung. Semua remaja langsung menyapa. Wah, Mbak Guntur. Sini Mbah.
Duduk bareng kami. Hah? Lah, ngumpul rame-rame begini. Teh sama kerupuknya mana buat saya? Nih Mbah, masih anget. Spesial buat yang dituakan. Setelah beberapa teguk teh dan sedikit obrolan ringan, Mbah Guntur tiba-tiba menatap serius ke arah mereka. Mbah Guntur, kalian kerja bakti tadi sampai ke bagian belakang lapangan ya? Iya Mbah, bersihin jalan sampai dekat pohon sawo gede itu. Hati-hati, jangan terlalu dekat ke makam keramat yang di balik pohon itu. Loh, kenapa Mbah? Emang kenapa dengan makam itu? Mbah Guntur menarik napas pelan. Suaranya jadi lebih berat, matanya menerawang ke kejauhan. Dulu, makam itu pernah bikin geger satu desa. Malam-malam sering terdengar tangisan, warga tiba-tiba sakit aneh, sumur bau amis, bahkan hewan-hewan ternak pada hilang. Desa ini sempat hampir kosong, banyak yang pindah ke rumah saudara karena takut. Serem amat, Mbah. Itu siapa yang bisa menenangkan semuanya? Pak Abdullah. Beliau kiai dari pondok sebelah. Datang dengan kitab, doa-doa, dan niat bersih. 3 malam beliau bermalam di dekat makam itu. Setelah itu, semua kembali tenang. Tapi makam itu tetap minta satu hal, dihormati. Jangan sembarangan lewat, apalagi menginjak. Keheningan melanda pos ronda. Kerupuk jadi nggak renyah, teh manis jadi tawar. Semuanya mulai merasa angin sore makin dingin. Kemarin aku lihat Gopal buang sampah deket situ loh. Itu cuma kantong plastik, bukan sesajen. Lagian aku nggak tahu kalau itu makam keramat. Besok mending kamu minta maaf deh. Sebelum malam ini kamu didatengin suara tangisan. Halah, palingan mimpi dikejar emak minta bantuin nyuci piring. Ingat ya, di desa ini nggak semua yang diam itu mati. Kadang mereka hanya tidur, dan jangan ganggu yang sedang tidur. Setelah itu, Mbah Guntur berjalan pelan meninggalkan pos ronda. 4 remaja itu masih diam. Masing-masing menatap satu sama lain. Nah lo, besok kita kerja bakti arah mana nih? Pokoknya jangan ke arah pohon sawo. Kalau bisa ke arah warung Bu Sarti. Bersihin sambil ngopi. Aku dukung kerja bakti plus sarapan. Aku dukung lebih keras. Yang penting jangan ke belakang pohon sawo lagi. Malam itu suasana di pos ronda mulai sunyi. Tapi dalam hati mereka ada rasa penasaran. Apa benar makam itu masih menyimpan sesuatu? Malam menjelang. Suasana desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu-satu. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Di pos ronda, Aan, Bima, Gopal, dan Jabrik masih belum pulang. Obrolan tadi bersama Mbak Guntur membuat mereka nggak bisa langsung tidur. Kalian ngerasa nggak sih suasananya jadi agak beda abis Mbak Guntur ngomong tadi? Sejak dia bilang, nggak semua yang diam itu mati. Gua ngerasa pohon pisang depan rumah jadi serem. Padahal tiap hari gue lewat. Yang paling serem tuh Gopal. Pipis di belakang makam. Terus sekarang diam aja. Jangan-jangan udah kerasukan? Diam lu, aku tuh lagi mikir. Mbak Guntur tadi ngomong seolah makam itu masih hidup. Mereka semua saling pandang. Ada rasa takut tapi juga rasa penasaran. Hingga akhirnya Gopal buka suara lagi. Gimana kalau kita besok siang ke sana bareng-bareng? Tapi siang ya, jangan malam. Siang juga serem kalau tiba-tiba ada suara hu dari balik batu nisan. Tapi penasaran juga sih. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gaduh. Tertawa keras, suara botol jatuh, dan langkah kaki yang gak beraturan. Keempat remaja itu langsung berdiri, mengintip dari balik pagar pos ronda. Ternyata ada 3 pemuda lain dari desa sebelah yang dikenal agak urakan. Mereka berjalan sempoyonganan sambil tawa-tawa, jelas habis minum minuman keras. Jah, mana katanya angker? Masa tempat kuburan doang ditakuti? Kita party di situ yuk, biar arwahnya ikutan joget. Kuburan mana? Yang belakang pohon sawo itu? Yaelah, makam keramat apaan? Aku mau tidur di atas nisannya sekalian, biar dapat wangsit atau digigit pocong. Seru. Mereka bertiga berjalan ke arah makam. Sementara itu, An, Bima, Jabrik, dan Gopal masih di balik pagar, nahan napas. Itu seriusan mereka ke makam keramat? Iya, gila. Itu udah kelewat berani. Atau udah kelewat mabuk. Gua merinding sih. Tapi juga pengen tahu. Gimana kalau kita ngikutin diam-diam dari kejauhan aja? Kita pantau, tapi jangan deket-deket. Kalau mereka tiba-tiba lari, kita juga ikut lari. Deal? Deal? Mereka pun mengikuti dari jauh. Langkah kaki mereka pelan, sesekali menahan napas tiap dahan patah terinjak.
Dari kejauhan, mereka bisa melihat siluet 3 pemuda itu di dekat makam. Ciman melangkah duluan, berdiri di atas gundukan tanah makam. Woi, makhluk halus. Sini kalau berani, aku nggak takut. Beberapa detik, hening. Angin berhenti, daun-daun tidak bergerak. Tiba-tiba, srek. Dari balik semak terdengar suara sesuatu menggesek tanah. Lalu, Rega terpeleset dan jatuh menabrak batu nisan. Darto tertawa keras, tapi langsung terdiam. Karena batu nisan itu bergerak sendiri, seolah bergeser sedikit ke kanan. Perlahan sendiri. Ciman, lo ini kenapa? Bro, gue lihat bayangan hitam barusan. Sumpah tinggi, mukanya gelap. Tiba-tiba suara tangisan pelan terdengar. Suara perempuan, lirih, seperti dari dalam tanah. Kembalikan. Kalian tidak hormat, kalian harus ikut. Cuk, lari. 3 pemuda itu langsung kabur tunggang langgang, teriak-teriak seperti anak kecil, saling tabrak sambil jatuh bangun. An dan kawan-kawan ikut panik dan lari ke arah berlawanan. Jantung mereka hampir copot. Sesampainya kembali di pos ronda, mereka semua terdiam ngos-ngosan, masih memproses apa yang baru saja terjadi. Aku lihat batu nisannya beneran pindah. Aku dengar suara cewek dari bawah tanah. Kita nggak salah dengar kan? Itu beneran kejadian ya? Kita harus cerita ke Pak RT atau ke Pak Akyai besok pagi. Dan malam itu desa Gumelar tak lagi tenang. Sesuatu yang lama tertidur, mungkin mulai terbangun. Pagi hari di desa Gumelar. Matahari baru setengah naik. Suasana masih agak dingin, tapi 4 remaja, Aan, Bima, Gopal, dan Jabrik sudah berdiri kikuk di depan rumah Pak RT. Pintu rumah terbuka. Muncul sosok Pak RT, Pak Hadi. Pria parubaya berkumis tebal dengan sarung yang belum sempat diganti, kaos oblong, dan mata masih ngantuk. Lah, ini pagi-pagi udah rombongan, ada apa leh? Ini soal makam keramat, Makam keramat? Ngopo maneh? Kalian main ke sana? Pinggak kami, Pak, maksudnya. Iya, kami ke sana, tapi cuma ngikutin. Yang masuk itu anak-anak mabuk dari kampung sebelah. Mereka nginjek-injek makam sambil ngelantur. Pak RT langsung berdiri tegak. Sarungnya nyaris melorot, tapi segera dia betulkan dengan gerakan ninja. Sopo sang melebu-melebu makam keramat. Dikandani Mbah Guntur, kok yang ngeyel? Mau nyari bala lagi? Mau disambit pocong joget? Kita cuma ngeliat dari jauh, Pak, demi Allah. Tapi semalam itu beneran terjadi hal aneh. Nisan geser sendiri, suara perempuan nangis, dan yang mabuk itu kabur semua. Pak RT mulai jalan mondar-mandir di teras rumahnya. Wajahnya antara marah dan bingung. Iki pieto, aku udah bilang dari dulu, itu makam pernah bikin geger sakampung. Orang pada ngungsi, anak-anak demam seminggu, kambing bisa salto sendiri. Untung waktu itu Pak Kiai Abdullah turun tangan. Kalau enggak, udah kayak film horor tiap malam. Pak, jadi sekarang gimana? Soalnya kayaknya makhluknya bangun lagi deh. Gini ya, Le, aku tak kumpulin warga malam ini. Kita musyawarahkan. Terus tak panggil Pak Kiai Abdullah lagi. Dan kalian ikut. Kalian saksi mata. Jangan kabur. Siap, Pak. Tapi, boleh minta minum dulu? Soalnya tadi dari subuh belum sarapan. Lah, ya ampun. Wong. Ini lapor masalah mistis kok masih mikir perut. Pak RT masuk ke dalam sambil ngomel-ngomel kecil. 4 remaja saling pandang dan akhirnya nyengir bareng. Pak RT serem ya kalau marah, padahal sarungnya mau copot tadi. Tadi aku lihat loh, hampir jatuh ke ember. Tapi di balik candaan itu, mereka sadar malam nanti bukan malam biasa. Warga akan dikumpulkan, dan sesuatu di makam itu belum selesai. Malam menjelang di desa Gumelar. Langit mendung, angin berhembus dingin tak biasa. Warga desa mulai berdatangan ke balai desa setelah mendengar kabar yang menyebar cepat, ada yang hilang di makam keramat. An, Bima, Jabrik, dan Gopal duduk paling depan. Wajah mereka tegang. Pak RT berdiri di depan warga, wajahnya serius. Warga semua, tadi pagi ada kabar, salah satu pemuda dari desa sebelah yang semalam mabuk-mabukan di makam keramat, sampai sekarang belum pulang. Satu lagi masuk rumah sakit, koma. Matanya terbuka tapi nggak merespon apa-apa. Gaduh, saling berbisik panik. Saya tahu ini terdengar seperti cerita lama yang kembali terulang, tapi ini nyata. Dan malam ini, kita minta bantuan orang yang pernah menenangkan desa ini dulu. Pintu balai desa terbuka. Masuklah sosok berjubah putih,
bersorban, langkahnya tenang tapi berwibawa. Semua langsung hening. Ini beliau, Pak Kiai Abdullah. Pak Kiai duduk, menatap semua warga dengan pandangan yang dalam dan penuh makna. Bismillah. Anak-anak muda yang tak menghormati tanah keramat telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Di makam itu bukan sekadar tulang belulang, tapi ada jiwa yang tak tenang, yang dulu menyimpan amarah karena pengkhianatan dan darah yang tumpah. Suasana mendadak sunyi. Angin berhembus masuk lewat celah balai desa, membuat lampu gantung bergoyang pelan. Kiai Abdullah melanjutkan, yang mabuk semalam, satu di antaranya menginjak nisan yang tak boleh disentuh. Dia menertawakannya, menghina, dan kini dia hilang, disembunyikan alam yang berbeda. Jangan-jangan udah ditarik ke alam gaib, Bima, kayak di sinetron Azab. Malam ini, saya akan ke makam itu. Tapi saya tidak bisa sendiri. Saya butuh saksi, kalian berempat. Menunjuk Aan, Bima, ikut saya. Keempat remaja itu sontak menelan ludah. Mereka saling pandang, takut tapi tidak bisa menolak. Semua mata tertuju pada mereka. Pak Kiai, kami ikut. Tapi boleh bawa pentungan nggak? Pentungan buat apa? Ya, siapa tahu ketemu tuyul bandel, kan bisa buat jaga-jaga. Pak RT menggeleng pelan, sedangkan beberapa warga menahan tawa di tengah ketegangan. Tapi sebelum pertemuan selesai, lampu balai desa tiba-tiba padam. Suara desiran keras terdengar dari arah luar, seolah ada sesuatu besar merambat melewati atap. Lalu, terdengar suara yang membuat semua diam. Kembalikan yang telah kalian ambil. Suaranya dalam serak seperti berasal dari perut bumi. Warga panik. Anak-anak kecil mulai menangis. Pak Kiai tetap duduk tenang, tapi matanya tajam menatap langit-langit. Ini belum pernah sekuat ini sejak dulu. Makhluk itu benar-benar terbangun. Malam itu, desa Gumelar tenggelam dalam sunyi. Jalanan sepi. Lampu-lampu rumah mati mendadak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memutus aliran listrik. Pak Kiai Abdullah bersama Aan, Bima, Gopal, dan Jabrik berjalan menyusuri jalan tanah menuju makam keramat di pinggir hutan. Langkah mereka berat, angin makin dingin menusuk sampai tulang. Kenapa harus kita ya Allah? Padahal cuma pengen kerja bakti doang. Sudah, jalani aja. Paling nggak, ini pengalaman, horor pertama dan terakhir. Sesampainya di dekat makam, aroma bunga menyengat. Bukan wangi melati biasa, tapi lebih tajam, campur anyir seperti darah yang lama membeku. Makam yang dimaksud berada di tengah, terbuat dari batu tua berlumut, dan di atasnya ada kain kafan sobek melilit nisan. Pak Kiai menggelar sajadah kecil membaca doa-doa yang membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, angin berhenti, sunyi, bahkan suara jangkrik lenyap. Lalu, Pak Kiai, tanahnya gerak. Ini kenapa? Dia marah. Dia mengira kalian yang membangunkannya. Dari balik nisan, muncul asap hitam yang berputar. Lalu perlahan membentuk sosok tinggi, berambut panjang tanpa wajah. Tubuhnya hitam pekat dan tangannya memegang kepala manusia. Makhluk itu berteriak. Dia sudah mencapai janjinya, kalian telah melanggar. Aan jatuh terduduk, wajah pucat. Pak Kiai langsung berdiri. Tangannya mengangkat tasbih dan dia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Allahu Akbar. Wahai yang terzalimi, ini bukan ulah mereka. Kembalilah pada tidurmu, tenangkan amarahmu. Makhluk itu berteriak dan dari tanah di sekitar makam, tangan-tangan muncul, seolah ingin menarik siapa saja yang ada di sana. Gopal nyaris terseret, tapi Bima menariknya cepat. Aki-aki mau narik aku. Pak Kiai terus membaca doa sambil melempar air yang sebelumnya ia baca doa ke arah makhluk itu. Air itu memercik dan tubuh hitam itu berasap, melengking keras lalu menghilang dalam letupan kecil. Semua kembali sunyi, tapi tanah di makam masih panas, mengepul. Pak Kiai menunduk, napasnya berat. Dia tak akan muncul lagi untuk sementara. Tapi dendamnya belum selesai. Dulu dia dibunuh oleh warga sendiri, dituduh dukun. Padahal bukan. Arwahnya terjebak antara dunia dan akhirat. Lalu gimana, Pak? Harus ada yang minta maaf. Harus ada yang memperbaiki makam ini, menyebut namanya, mengakui kesalahan leluhur kita. 4 remaja itu terdiam. Tak ada lagi tawa seperti biasanya. Mereka sadar kerja bakti mereka ternyata membangkitkan cerita lama yang terkubur, tapi belum benar-benar selesai. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing.
Suara khas seolah mengingatkan, makam itu belum benar-benar tenang. Pagi hari perlahan menyapa desa Gumelar. Kabut tipis masih menggantung di sekitar pemakaman. Tapi malam itu telah mengubah semuanya. Pak Kiai Abdullah berdiri di depan makam tua bersama seluruh warga, termasuk Pak RT dan para remaja. Di hadapan mereka disiapkan sesajen sederhana, air putih, bunga melati, dan sepotong kain putih baru yang akan membungkus ulang nisan yang sobek. Warga semua, ini bukan sekadar tanah. Ini adalah tempat seseorang yang dahulu difitnah, dikucilkan, dan dikubur tanpa kehormatan. Hari ini, mari kita kirimkan doa, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk kedamaian desa kita. Semua warga menunduk, suara doa mengalun, lirih tapi penuh pengharapan. Tangan-tangan terangkat ke langit, meminta ampun, meminta perlindungan. Aan, Bima, Gopal berdiri paling depan. Kali ini tanpa canda. Mereka yang dulu paling heboh, kini paling khusyuk. Kita sudah terlalu lama menutup mata dari cerita lama. Mulai hari ini, makam ini akan dirawat, dihormati. Bukan ditakuti, tapi dijadikan pengingat. Pak Kiai menaburkan bunga di atas makam. Sekilas, terlihat kilatan cahaya di atas nisan, seperti asap putih tipis terbang ke langit. Sejenak, semua terdiam. Lalu, angin berembus pelan. Tidak dingin, tapi hangat. Damai. Pak Kiai, itu tadi, dia sudah menerima, sudah pergi ke tempat yang lebih tenang. Warga pun pulang satu persatu. Tidak dengan takut, tapi lega. Hari itu, kerja bakti benar-benar menjadi pengingat bahwa membersihkan desa bukan cuma soal sampah dan rerumputan, tapi juga membersihkan sejarah yang terlupakan. An, Bima, Gopal, dan Jabrik berjalan pulang. Gua nggak nyangka kerja bakti bisa bikin gua hampir ditarik hantu. Tapi hikmahnya, sekarang kita jadi terkenal sedesa. Terkenal apa? Terkenal hampir pingsan waktu lihat makhluk hitam. Tapi serius, setelah ini aku mau ganti jurusan kuliah. Paranormal. Mereka semua tertawa. Ringan, lega. Dan sejak saat itu, makam keramat itu bukan lagi tempat horor, tapi tempat penuh pelajaran. Tentang menghormati yang telah pergi, dan tentang menjaga apa yang diwariskan.